Indonesia pagi hari ini, ada polisi menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Total, saudara, ada 8 orang tersangka yang sudah ditangkap polisi. Polisi mengejar tersangka otak penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Aksi pelarian tersangka terhenti setelah mobil tersangka dihentikan polisi dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan, polisi menangkap 3 orang. Polisi kembali menangkap 1 orang tersangka lainnya di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan untuk menyelidiki motif dan juga peran dari masing-masing, ke-4 orang tersangka ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Dan melalui rilis tertulis, saudara, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim bilang 4 pelaku ini berinisial C, kemudian ada DH, YJ dan juga AA. 3 pelaku berinisial DH, YJ dan AA ditangkap pada tanggal 23 Agustus pukul 20:15 waktu Indonesia bagian Barat di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan untuk pelaku C, saudara, ini ditangkap di daerah Pik, Jakarta Utara pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 24 Agustus 2025. Dan saat ini ke-4 pelaku sedang dilakukan pendalaman secara intensif. Penculikan terhadap Ilham Pradipta pada 20 Agustus lalu terekam CCTV di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tidak bernyawa di Bekasi, Jawa Barat keesokan harinya. Hingga kini polisi masih berupaya mengungkap motif pembunuhan Ilham. Kita ke informasi lainnya, saudara. Warga digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan yang dicor di dalam sumur sebuah rumah di Desa Perempuan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Diduga korban dibunuh oleh kekasihnya. Warga Desa Perempuan di Lombok Barat, NTB, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan berinisial N, 27 tahun, yang dicor di dalam sumur sebuah rumah. Proses evakuasi korban sempat terkendala karena banyaknya material cor dari sumur sedalam 3 meter tempat pelaku mengubur korban. Polisi menangkap pelaku yang ternyata kekasih korban. Polisi masih mengusut motif pembunuhan itu. Untuk pelaku sudah kita lakukan penangkapan, sekarang berada di Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk motif masih kita dalami dulu. Penemuan jasad korban berawal dari laporan keluarga korban pada 12 Agustus lalu. Menurut keterangan keluarga, korban hilang usai meninggalkan rumah pada 10 Agustus. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saudara, seorang pria di Bogor, Jawa Barat nekat merekayasa jadi korban begal. Korban mengaku berbohong karena takut ketahuan motornya telah digadai. Posisi di sini nih begal katanya. Posisi si korban. Inilah video yang beredar di media sosial saat seorang pria mengaku dibegal di Jalan Raya Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah dimintai keterangan polisi, ia baru mengaku merekayasa dirinya menjadi korban begal karena takut ketahuan istrinya motornya telah digadai. Dirinya pun meminta maaf atas perbuatannya. Kalau benar oke lah, ya kan, kita akan tingkatkan patroli. Ini. Saya Tony memohon maaf kepada pihak TNI Polri dan warga sekecamatan Cibungbulang, terutama warga Galuga, bahwa berita pembegalan tersebut adalah hoax. Yang sebenarnya terjadi, motor tersebut saya gade karena saya takut kepada istri saya.
Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya